Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim adim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali masih memilih kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amaliah selama bulan puasa akan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayahnya juga ridhonya kepada kita, sehingga keluar dari Ramadan nanti kita digolongkan ke dalam golongan orang muttaqin, orang-orang yang beriman. Salam salam mari kita sanjungkan besar teladan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikut beliau. Besar harapan kita mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf ini dadakan karena tetangga kita, orang tua kita, Bapak Sutaya, informasinya tadi anaknya masuk ke rumah sakit. Oleh karena itu, mari sama-sama kita doakan anak dari orang tua kita, Bapak Sutaya, anak dari Bapak Sutaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera sembuhkan, sehingga menjadi asbab bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa likunnatin salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh karena itu pula ini sebagai pengingat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kenikmatan, kesempatan kepada kita, maka mari sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk sama-sama kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik. Mari sama-sama kita ingatkan keluarga kita seperti yang sampaikan guru kita kemarin, sama-sama kita ajak keluarga kita untuk sama-sama pergi ke masjid dan lain sebagainya. Kalau dulu saya pernah sampaikan, ibu-ibu, halo ibu-ibu, ada ibu-ibu? Sekali-kali ngambek sama suami itu kalau suami nggak mau ke masjid. Sekali-kali Bu, kalau suami nggak mau ke masjid itu ngambek itu Bu. Jangan kalau suami nggak ngasih uang, nggak ngasih belanjaan, nggak ngajak ke mall dan lain sebagainya, baru ngambek. Nggak bantuin di rumah, baru ngambek. Tapi sekali-kali ngambek sama suami itu, suami diajak ke masjid nggak mau, itu sekali-sekali tolong diamalkan, dipraktekkan. Atau jangan-jangan ibunya yang bikin nggak mau ke masjid. Maka mari sama-sama kita saling menasihati. Mari sama-sama kita ajak keluarga kita untuk sama-sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah, sedikit yang ingin kami sampaikan dalam kultum yang singkat ini, yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam selama kita sholat jamaah. Ini sholat jamaah ke masjid sudah sangat bagus sekali, tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih sempurnanya kalau kita sempurnakan apa yang kita lakukan selama dalam sholat berjamaah. Kurang lebih ada 5, walaupun ada banyak sebenarnya, tapi yang ingin saya sampaikan di sini 5 kesalahan dalam selama kita sholat berjamaah. Yang pertama adalah kurang perhatian dengan sholat berjamaah. Artinya apa? Bagi kita pria ada yang mewajibkan, sampai mewajibkan kita itu untuk sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, jika tidak ada udzur, jika tidak ada hal yang halo, nanti kalau nggak tenang nggak ditandatangan bukunya. Jadi mulai tertib sudah besar, jadi coba tertib yang sudah besar coba diingatkan. Tidak hanya pas sholat saja, pas kultum juga tolong didengarkan,
tolong diperhatikan. Sudah mulai harus tertib. Baik, yang pertama adalah kurang perhatian dengan sholat jamaah. Bahwa sholat jamaah ini adalah hukumnya ada yang mewajibkan bagi laki-laki. Jika tidak ada udzur, maka untuk sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dari Abdullah ibnu Ummi Maktum berkata, "Ya Rasulullah, innal madinati katsiratul hawamu was-saba'." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa hayya hala." Artinya, wahai Rasulullah, di Madinah banyak sekali tanaman dan binatang buas. Ini artinya apa? Abdullah ibn Maktum beralasan bahwa di Madinah itu banyak tanaman, banyak binatang buas, sehingga beliau meminta rukhsah, meminta keringanan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jika iya, penuhilah seruan adzan tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya apa? Memang sholat jamaah di masjid ini sangat-sangat dianjurkan dan sangat baik, bahkan kalau melihat dari hadis tersebut hampir wajib hukumnya bagi seorang laki-laki. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Wa ammal jama'u fala aradu fi tarkiha illa min udri." Adapun salat jamaah, aku tidak memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada udzur. Maka yang tadi kita sampaikan juga bahwa nikmat sehat itu sangat luar biasa, maka mari sama-sama kita pergunakan kenikmatan sehat ini untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan, maka mari sama-sama kita tingkatkan. Yang kedua adalah ini yang suka kurang tepat. Sudah baik kembali sholat jamaah di masjid itu sudah baik, tapi alangkah lebih baik jika kita sempurnakan. Hal yang kedua adalah masuk masjid jika adzan sudah iqamah sudah dikumandangkan. Kita sudah berangkat ke masjid, tapi kita kadang masih ngobrol di depan, masih belum ambil wudu, masih bermain-main dan lain sebagainya. Padahal sangat sunnah sekali untuk kita bersegera masuk ke masjid, kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid dan juga sholat rawatib misalnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, ia tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka ia akan dicatat terbebas dari dua hal, yaitu terbebas dari siksa neraka dan terbebas dari kemunafikan." Ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya barang siapa yang 40 hari tidak tertinggal sholat jamaah dan juga takbiratul ula, artinya ikut takbiratul ihram, artinya ada yang menafsirkan para ulama tidak ketinggalan di rakaat pertama, walaupun tidak bareng-bareng takbiratul ihram dengan imam, tapi masih ada yang masih menafsirkan dapat rakaat pertama masih dapat takbiratul ula. Ini selama 40 hari, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari dua hal, yaitu siksa neraka dan terbebas dari kemunafikan. Kemudian hadis selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah tumit-tumit api neraka, sempurnakanlah wudu kalian." Artinya apa? Jadi jangan terburu sudah iqamat jadi terburu-buru ambil wudu, tidak sempurna wudunya. Saya masih sering melihat, mari kita bercermin diri pribadi kita sendiri dengan usia kita yang seperti ini, apakah wudu kita itu sudah sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW? Apakah rukun-rukunnya sudah terpenuhi semua? Saya kadang masih melihat kalau di kantor itu usianya sudah sepuh, tapi membasuh tangan saja kadang pakai jaket itu tidak digulung sampai atas, padahal batas minimal adalah sampai siku, dan juga sunnahnya adalah dari jari-jari tangan kemudian menuju ke siku. Ini terkadang masih ada yang kurang sempurna, bahkan ada yang itu termasuk rukun, ada yang menghukumnya tidak sah wudunya jika sikunya tidak terkena. Ini mungkin buat anak-anak juga,
masih ada beberapa yang kami lihat wudunya masih belum sempurna, entah mungkin gara-gara terlalu asik main atau buru-buru tadi sudah iqomah masih main dan juga akhirnya terburu-buru wudunya. Maka kesalahan yang kedua adalah tidak bersegera masuk ke masjid jika sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah enggan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Banyak di antara kita yang biasanya suka enggan, langsung duduk biasanya masuk masjid, tapi masih ada waktu sholat untuk sholat tahiyatul masjid, tapi langsung duduk. Ini yang kurang tepat, karena dari sabda Rasulullah SAW ketika beliau di tengah-tengah khutbah beliau berkata, wahai Sulaik, ini dari Sulaik al-Ghatafani, datang pada saat sholat Jumat Rasulullah SAW sedang memberikan khutbah. Wahai Sulaik, berdirilah, lakukanlah sholat 2 rakaat, kerjakanlah sekedar yang wajib saja dalam 2 rakaat tersebut. Kemudian ia berkata, jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid, namun cukupkanlah dengan yang wajib saja, atau artinya meringkas. Ini Rasulullah sedang berkhutbah saja, saking utamanya sholat tahiyatul masjid, Rasulullah menganjurkan Sulaik al-Ghatafani untuk melaksanakan sholatul tahiyatul masjid. Maka saking pentingnya, saking banyak keutamaannya sholat tahiyatul masjid, maka mari sama-sama kita perbaiki. Jika masih ada waktu untuk kita sholat tahiyatul masjid, maka mari sama-sama kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kita lihat juga, biasanya kalau di sini sudah ada jam iqomah ya. Kalau jam iqomahnya memang sudah mepet, ya jangan maksain juga gitu. Nanti kalau yang datang sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, kemudian yang datang lagi tahiyatul masjid lagi, maka terlalu lama nanti menunggu, kesian. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang sering kita dapati, lebih cepat gerakannya dari imam dalam sholat berjamaah. Nah ini banyak, imamnya baru misalnya mau sujud, baru Allah, udah langsung saja. Padahal yang disunahkan adalah kita menunggu imam itu selesai melaksanakan gerakan, baru kita mengikutinya. Ini yang sering kita dapati, baru Allahu Akbar, atau biasanya salam, baru salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, udah langsung salam. Ini menunggu dulu imam salam kedua, baru kita disunahkan untuk salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita melaksanakan salam. Seperti itu. Dalam ruku juga sama, dalam menuju sujud juga sama. Disunahkan adalah imam selesai dulu gerakannya, baru kita mengikuti. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar atau kepala keledai. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang suka mendahului imam. Nanti di akhirat kelak akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan salat berjamaah kita, bagaimana sebagai makmum, adab-adab sebagai makmum, dan juga adab-adab sebagai imam. Kalau kita jadi imam juga harus kita pelajari, sehingga sholat berjamaah kita sholat berjamaah kita bisa menjadi lebih sempurna. Dalam hadis riwayat yang lain, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Ini ancaman lain dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyelisih imam, akhirnya kita tidak mentaati pemimpin. Imam dalam salat adalah pemimpin kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah enggan meluruskan dan merapatkan saf salat. Nah, ini juga sering kita temui, merapatkan saf salat. Kalau di dalam yang paling sempurna adalah merapatkan
kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Tapi kalau saya di sebelahnya Pak Andika kayaknya nggak bisa. Bahu saya sama bahu Pak Andika jauh banget nih. Gimana ini? Ini istilahnya apa? Rapat. Jadi seukuran rapat tangan kita bertemu antara tangan kita dan sebelahnya. Jangan sampai lebih. Kalau dari mazhab Imam Syafi'i adalah paling jauh itu adalah 1 jengkal. Itu adalah jarak terjauh. Ancamannya apa? Ketika terlalu jauh jaraknya adalah ada yang menghukumi kita tidak dapat pahala sholat berjamaah. Sholat kita tetap sah, tapi pahala sholat berjamaah kita menjadi rusak. Oleh karena itu, ini yang sering kita lupakan, bahwa meluruskan shaf dan juga merapatkan shaf. Dan juga yang ini sunnah juga ketika kita berdiri sebelum kita melakukan sholat, kita rapikan dulu. Dan juga kebiasaan kita nih, kaki kita kadang suka begini bentuknya, padahal disunahkan kakinya itu menghadap ke kiblat, lurus, jangan berbentuk V ini. Ini masih ada beberapa dari jamaah yang bentuknya V ini. Tidak seperti itu, adalah yang disunahkan adalah menghadap kiblat. Dan juga gerakan-gerakan kita termasuk takbir juga agak ditekuk seperti ini, tujuannya menghadap kiblat. Kalau lebih lengkapnya ada di YouTube ya, Satwaran ya. Insya Allah kita sudah bahas bersama di kuliah subuh. Kita sudah bahas tuntas dari berwudu dan juga tata cara sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka mari sama-sama kita perbaiki, kita sempurnakan sholat kita, dan mudah-mudahan ini yang kelak akan Allah Subhanahu wa taala jadikan memperberat timbangan amal kebaikan kita, dan juga akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi mari sama-sama kita pergunakan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya bekal guna perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudik sebentar lagi, perjalanan tidak terlalu jauh sebenarnya, tapi kita sudah siapkan dari sekarang. Bagaimana dengan mudik yang sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk sama-sama kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan juga sebaik-baiknya bekal guna perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.